Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Setelah persetujuan ETF spot Bitcoin, lalu rumor ETF spot yang Ethereum di luar dugaan ternyata lebih cepat, sekarang kita melihat ada pengumuman soal VanEck yang mengajukan ETF untuk Solana. Berita ini terungkap di 1 bulan yang sama, di 1 bulan di mana Solana itu baru aja mendapatkan banyak banget pengumuman bullish lainnya di seputar ekosistem mereka. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah ini artinya Solana dan token Sol itu semakin maju di depan? Apakah ini blockchain yang paling siap untuk diadopsi mainstream? Tonton videonya sampai akhir. Let's go. Oke guys, kita mulai dulu dari yang ETF. Singkat aja nggak bakal banyak, karena yang bakal membuat kami lebih bullish itu lebih ke fundamental dari ekosistemnya yang bakal kita ungkap beberapa minggu terakhir ini. Yang pertama, semalam VanEck itu baru mengajukan ETF Solana. Tulisannya di dokumen sih saya ngeliat trust juga ya. Jadi saya bingung apakah sama atau beda. Tapi ya karena yang nge-tweet Eric Balchunas, analis ETF senior di Bloomberg, ya udahlah, dia bilang katanya VanEck mengajukan Solana ETF. Nah, kalau kita ngeliat yang di sini, dia kan bilang di bawahnya lagi tuh, kalau reaksi orang kontra gitu kan, kalau yang bullish memang suka sama Solana pasti seneng aja ngeliat pengumumannya. Kalau yang kontra dan merasa realistis mungkin kayak, masa sih nggak bakal disetujui? Solana juga kan belum ada pasar futures, beda sama BTC ETH yang memang udah ada ETF futuresnya duluan. Ya memang betul, cuman ada komen dari beberapa orang yang mengamati ini, kalau katanya misalkan Presiden AS nanti ganti ya, itu administrasinya ganti. Dan kalau itu terjadi, SEC di bawah kepemimpinan yang baru itu bisa menyetujui ETF spot crypto. Tapi bahkan tanpa ganti pun sebenarnya katanya semua soal interpretasi undang-undang doang. Jadi interpretasi undang-undang exchange, namanya Exchange Act, itu beda-beda setiap orang kan. Dan ada contoh kayak Hester Peirce, itu dia punya pandangannya berbeda sama pandangannya Gary Gensler. Jadi ya kita lihat aja ya nanti gimana kalau ganti administrasi, apakah benar interpretasinya berbeda bisa bikin ini disetujui lebih cepat. Tapi yang jelas kalau misalkan kita ngelihat semalam sampai bikin orang-orang pada euforik, terus kalian pasti ngelihat chartnya Sol juga tiba-tiba langsung melonjak. Ada satu GSR juga yang tiba-tiba langsung bikin artikel gitu kan, nge-publish judulnya Is Solana Next gitu, karena apa yang bakal jadi berikutnya. Apa Solana bakal jadi yang berikutnya, yang top 3 setelah BTC dan ETH. Dia memang long Sol sih, jadi ada disclaimer dia tulis di situ. Tapi dia bener-bener bikin artikelnya langsung bullish banget, katanya potensi dampak ETF untuk Solana ini bakal memberikan pengaruh terbesar di pasar kripto dibandingin BTC sama ETH katanya. Ya jelas kalau ada posisi long pasti bilang kayak gitu. Tapi yang kita nggak perlu overthink gitu ya, menurut pribadi saya aja juga. Sebagai disclaimer, orang yang juga merasa bullish dengan ekosistem Solana, saya pribadi pun merasa ini terlalu kecepatan buat Solana. Kritik dari Bandar Wintermute, kita juga bisa ngelihat di sini adalah dia bilang kalau peluang untuk disetujui tahun ini itu kayak 0% katanya. Sampai dibikin meme di bawah sama si intern Monat itu kan. Gary Gensler baca ini ngerasa kayak peluangnya hampir 0. Nah, dia kritik gitu karena dia ngomong kayak masa iya kalau misalkan ganti administrasi juga, apa Donald Trump langsung prioritasnya bener-bener ya ini untuk ETF Solana? Kayak nggak mungkin kan, masa iya ganti langsung itu. Jadi cuman merasa realistis aja. Dia pun bullish dengan Sol dan bukan berusaha untuk nge-FUD. Dan dia cuman merasa kayak adopsi itu butuh waktu. Kayak lihat Bitcoin makan berapa lama, Ethereum yang dipikir tahun depan tiba-tiba juga 6 bulan lebih cepat di tahun ini. Jadi kayak ngerasa kita tergesa-gesa nggak sih? Itu aja. Nah, yang membuat kami bullish dan alasan kenapa video ini dibikin judulnya apakah Solana semakin di depan, blockchain yang siap adopsi mainstream, itu bukan karena pengumuman ETF. Karena sebenarnya beberapa minggu ke belakang kita ngeliat ada banyak pengumuman bullish untuk ekosistem Solana yang membuat kami jadi ngerasa kayak oh ini DCA yang mantap juga. Dan mungkin kalian ingat ada beberapa video tentang kira-kira kalau Bitcoin, ya kan Ethereum, Sol, altcoins, kira-kira serok yang mana ketika kita beberapa hari ini lagi crash, lagi ada peluang bagus untuk serok. Itu kan juga kami selalu bilang kayak Sol bisa jadi salah satu top 3 di antara BTC dan ETH juga.
Dan bahkan sejak FTX collapse, kalau misalkan kalian lihat ya, ini udah kami bikin playlist khusus nih untuk video-video semua yang berbau Solana, udah ada playlistnya di Republik Rupiah. Kalian tinggal ngeliat aja dari sekitar setahunan yang lalu gitu kan, dan sampai sebelumnya lagi, sampai 18 bulan yang lalu pun, bahkan pas FTX hancur segala dan Solana padam terus, kami kan selalu bertanya-tanya, masih bullish nggak nih? Apa kabar Solana? Gimana nasibnya? Terus kayak kami selalu memberikan update, dan dari situ semua kecenderungannya memang ngerasa ada peluang, dan kami memang ngerasa bullish sejak di kisaran digit $15, $17, $20. Dan ada banyak video di playlist ini yang kalian bisa jadi referensi berikutnya. Kalau udah nonton video ini, bisa silahkan disimak dan ditengok, karena ada beberapa alasan yang gak bakal saya ulangin lagi di video sekarang. Nah, untungnya semua poin-poin ini ada lagi update yang terkini yang bikin kami jadi lebih yakin. Dan itu kita bisa mulai dari yang pertama ya. Waktu tanggal 26 Juni kemarin, saya bikin artikel tentang Blinks dan Solana Actions. Dan ini saya kasih judul langkah Solana diadopsi mainstream. Untuk yang member RR pasti udah langsung ngeliat duluan di sini, bisa tinggal baca. Kalau misalkan belum gabung bisa cek di deskripsi di bawah untuk yang pengen jadi member Republik Rupiah. Nah di sini saya waktu itu nge-tweet gitu kan, pas sebelum jam 9 WITA itu saya nge-tweet 1 jam 40 menit lagi. Dan itu karena saya dengar desas-desus, saya dengar rumor kalau bakal ada pengumuman yang luar biasa besar untuk Solana. Dan ternyata benar, tepat waktu di jam 9 WITA, kalau di WIB berarti jam 8, itu si Solana sama Dialect itu mengumumkan bahwa ada perilisan hal baru yang mereka sebut Blinks. Dan itu singkatan, Blinks itu dari blockchain links. Dan ada beberapa fitur lainnya juga yang mereka sebut actions untuk memudahkan developer bikin hal baru ini. Dan kita bakal lihat nanti hal barunya itu apa dan kenapa ini menarik untuk adopsi mainstream ekosistem Solana. Jadi intinya Blinks ini itu cara untuk mengubah tindakan on-chain apapun, aktivitas on-chain apapun biar bisa ada di Solana hanya dengan sebuah link, sebuah tautan aja di Twitter. Ini mirip sama kayak misalkan kalian sudah pernah riset tentang Farcaster atau pernah nonton atau baca konten kami tentang Farcaster, itu kan ada yang namanya frame. Jadi kalian bisa melakukan transaksi kripto secara on-chain tanpa meninggalkan aplikasi medsos. Kalau di Farcaster, stay di Farcaster aja. Kalau di Twitter, stay di Twitter aja. Nggak perlu keluar dari situ untuk transaksi on-chain. Dan jelas banget kalau dibandingin Twitter sama Farcaster, lebih mainstream yang Twitter. Jadi luar biasa ini kesempatannya karena Solana jadi bisa nyambut adopsi massal. Mereka cari usernya ada di mana, didatengin usernya. Bukan kayak ini ada yang bagus di sini di Farcaster, ayo pindah ke Farcaster. Jadi kebalikannya ya. Dan itu nggak perlu merepotkan apapun dari sisi Twitternya kayak Elon Musk dan timnya itu nggak perlu ngapa-ngapain untuk untuk Blinks ini bisa berjalan dengan lancar dan mulus. Dimanapun kalian bisa share link gitu kan. Aktivitas Solana tuh bisa dilakukan. Yang ada di contohnya ini itu baru Twitter. Tapi nanti berikutnya bakal bisa dibawa ke situs web apapun, ke website manapun, ke aplikasi apapun, dan itu benar-benar bisa langsung ke embed di dalam. Dan Solana ini bakal menjemput kerumunan orang-orang daripada pindah atau migrasi kayak yang tadi saya bilang. Dan caranya ini bener-bener keren banget karena memanfaatkan ekstensi di Chrome. Jadi seperti dompet browser aja, kalau misalkan kan MetaMask, Rebby, Phantom dan lain-lain, untuk menampilkan ada halamannya nanti pop-up-nya untuk transaksi on-chain tanpa kalian keluar dari Twitter itu. Dan actions-nya ini menyederhanakan transaksi karena nanti berikut-berikutnya ada bakal dimudahkan untuk yang di seluler, untuk yang di mobile, yang di HP. Tombolnya nanti bisa langsung di aplikasi, nanti misalkan ada kode QR code untuk di-scan, terus ada link-link yang bisa dibagiin ke berbagai macam website. Jadi kita mulai dari Twitter dulu sekarang. Jadi kalau contoh-contoh yang tadi itu, misalkan kayak mau beli memes, mau beli NFT gitu kan, mau staking LST, mau berbagi peluang DeFi, mau donasi ke kreator, mau langganan konten premium, mau voting, mau cetak aset, mau tuker aset, mau pembayaran lain-lainnya, semuanya bisa langsung di Twitter. Itu kan luar biasa GG. Ini langkah pertama untuk adopsi massal di mana seluruh penjuru internet nantinya bisa menggunakan chain Solana dengan mulus dimanapun. Di tahap awal ini udah ada beberapa proyek yang ditunjukin di thread-nya Dialect sama thread-nya Solana. Contohnya kayak swap meme coin di Jupiter, Meteora untuk beli token Phantom, untuk nge-sweep floor NFT di Tensor, terus ada LST-nya Helios, LST-nya Sanctum, terus akses protokol untuk subscribe premium konten. Pokoknya banyak dah contoh-contoh di sini, kalian bisa ngeliat dulu yang ada di awal. Tapi ini bakal ada lebih banyak lagi nanti ke depannya. Ekosistem Solana bakal mengerjakan integrasi Blinks dan Actions ini lebih lanjut. Dan
beberapa akun itu juga udah mulai bikin thread, dan dia ada ngasih ide-ide untuk hal yang bisa dibangun yang keren-keren dengan Blinks. Contohnya di sini aja udah ada kayak 50 lebih ide untuk misalkan kayak pasar prediksi, untuk multisig di DM, untuk ngecek airdrop, untuk mini game, untuk minting NFT, bidding NFT, untuk super chat crypto, gated event, token gated event, trading di DM. Bayangin udah bisa trading cuma di DM karena tinggal pakai link saja gitu kan. Ya ini bener-bener semua bullish, semua bener-bener menarik banget. Pokoknya menyebarkan kemungkinan untuk bisa transaksi on-chain di blockchain Solana dimanapun itu di internet. Nggak harus kayak membuat orang kayak ayo pindah ke sini dulu, migrasi ke sini dulu untuk tahu tentang itu. Cuman ya memang kalau misalkan dibilang kayak oh apakah ini sebullish yang seperti didengarnya, ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bahwa ini pertama tadi seluler belum kan, jadi masih di browser. Sedangkan seluruh dunia gitu kan mayoritasnya di internet orang-orang pada prefer untuk mobile. Kayak orang kemana-mana lebih sering bawa HP daripada bawa laptop. Dan kalau misalkan kalian ngelihat untuk pop-up transaksi on-chain ini membutuhkan wallet, misalkan kayak Phantom, Backpack, dan lain-lain, itu ya belum semua orang juga paham. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan nanti udah muncul di medsos, muncul di internet pop-upnya, terus ada misalkan buy atau gimana, kan pasti nanti ada ke-trigger untuk misalkan bikin dompet kalau belum pernah punya. Ya mungkin perlahan tapi pasti kita jadi bikin orang-orang yang tadinya nggak punya wallet kripto jadi belajar Phantom, belajar Backpack. Dan ini semua luar biasa memanjakan developer. Developer jadi bisa bikin bisnis mereka, aplikasi mereka jadi lebih tersebar, lebih mulus ke dunia mainstream. Dan Twitter ini cuma baru permulaan kayak yang tadi saya bilang. Kalau saya baca itu di pengumuman resminya katanya mereka lagi ngerjain yang berikutnya setelah Twitter itu Reddit sama Discord. Nah Discord tuh juga saya bakal kebayang udah ada beberapa ide yang lumayan menarik untuk dipakai. Jadi tunggu aja, stay tune untuk pengumuman berikutnya. Untuk yang pengen belajar lebih lanjut, udah ada websitenya langsung di dialect.to. Dan di sini udah ada dashboardnya, langkah-langkahnya kalau ada yang pengen belajar action itu apa, Blinks itu apa, cara kerjanya gimana, pengen nyobain sendiri, pengen building sendiri, pengen deploy aplikasi, pengen register, terus pengen nge-link itu, semua udah ada tahap-tahapnya di websitenya Dialect itu langsung. Jadi reaksi saya ya pas ngelihat pengumuman itu bener-bener ada dua hal yang umum sih. Yang pertama itu kayak reaksinya itu, wow ini keren banget. Ini meningkatkan UX, pengalaman pengguna. Terus yang kedua kayak, oh no, tapi kalau misalkan semuanya jadi semudah itu untuk seluruh internet, transaksi on-chain, pasti ya pedang bermata dua. Jadi kayak banyak orang bakal rentan kena penipuan. Misalkan ketemu scam, ketemu phishing, kan kita udah biasa ya, yang namanya links itu sering banget kena korban. Jadi ya itu, meningkatkan UX iya, tapi pedang bermata duanya juga nanti sayang kalau tiba-tiba orang ngirimin link untuk transaksi on-chain yang ternyata wallet drain atau kayak beli aset yang buruk atau yang ngerak pool atau meme segala macam yang nggak jelas. Jadi itu dua reaksi yang wajar sih, yang logis. Tapi intinya jadi membuat semakin bullish dengan Solana sebagai teknologi yang kayak paling di depan tuh mengutamakan adopsi mainstream dan benar-benar mengutamakan retail. Dan apalagi dengan peluang crash beberapa hari terakhir ini, kalau misalkan kita ngelihat singkat aja ya, saya nggak suka sih sebenarnya ngeliatin time frame jangka pendek kayak gini, kayak candle 5 menit nggak ada gunanya. Jadi cuman mau ngasih tahu aja kalau peluang crash beberapa hari terakhir untuk yang kemarin ambil beberapa sol, serok gitu kan. Ini kan pas saya bikin artikel tentang adopsi mainstream itu juga kan sebelum pengumuman ETF. Itu ya lumayan sih untuk yang sudah tambah muatan gitu kan, kisaran 125-an. Terus pas kemarin ada pengumuman Blinks dan Action di sekitar 130-an, terus tiba-tiba melonjak gara-gara pengumuman ETF di sini. Jadi ya kalau misalkan kalian memang udah pada punya di Porto, terus kalau melihat setiap kali ada peluang crash atau ada opportunity untuk DCA, ya mungkin bisa jadi pertimbangan ditambah dari portofolio yang memang fondasinya udah di blue chip kayak Bitcoin, BTC, dan Ethereum ETH. Nah pendekatan Solana ini balik ke teknologi ya bener-bener cerdas, karena mereka mikirin gimana caranya mengenalkan blockchain itu ke miliaran orang di luar sana dengan menjangkau user yang udah ada di aplikasi situs dan web dan favorit tempat mereka memang sudah pada hangout, daripada menyuruh mereka untuk pindah-pindah ke dApps, ke aplikasi-aplikasi blockchain yang mungkin lebih ribet. Jadi ini lebih mudah diakses, lebih ramah pengguna. Dan semua itu berkat kerja keras orang-orang yang ada, ini beberapa doang, nggak mewakili semuanya,
Tapi salah satu foto yang saya ngeliat di Twitter itu tentang kerjasama antara dari yang bikin SDK-nya si Dialect, terus dukungan kerjasama dari DAO kayak Superteam. Itu Superteam kan tersebar di beberapa region di dunia juga. Terus ada Solana Foundation tentu mendukung, dan teknologinya pakai inspirasi yang pernah dibikin sama Solana Pay. Itu juga menginspirasi beberapa hal di balik layar. Dan di luar pengumuman Blinks Action itu, memang kayak tadi saya bilang di awal kan beberapa minggu terakhir ya. Dan itu ada banyak pengumuman lain dari ekosistem Solana yang menjadi bukti kalau blockchain ini memang peduli banget sama adopsi mainstream dalam cara yang berbeda-beda dibandingin sama blockchain-blockchain lain yang kelihatannya kayak kurang ada ngasih fokus di sana. Dan beberapa pengumuman signifikan lainnya itu ada dari kayak contohnya Fuse. Fuse ini bikin smart wallet yang pertama di Solana, yang bikin itu Squad Protocol apa Squad Labs lupa. Tapi intinya saya udah pernah nyobain ini. Cuman memang ini test flight-nya baru ada di iOS aja. Tapi waktu saya nyobain ini dia nggak perlu daftar pakai kayak seed phrase. Dan dia bisa naruh recovery key dengan mudah untuk keamanan dan ngasih limit untuk spending segala macam. Itu pokoknya fitur-fitur dompet yang ramah pengguna, yang UX-nya enak untuk dipakai. Tapi dia itu memiliki banyak fitur tanpa kita harus kayak kerepotan dengan sistem-sistem wallet tradisional yang sebelumnya kita punya dan kita udah pernah alami. Jadi itu Fuse Wallet dari Squad Protocol atau Squad Labs. Terus yang berikutnya ada Tiplink, ini adapter untuk orang-orang yang memang si wallet itu kan selama ini jadi pengaruh besar untuk UI UX. Dan misalkan ada browser extension, seed phrase, terus pop-up-nya tuh kayak clunky banget, minta beberapa kali muncul untuk approve apa segala macam. Itu juga dimudahkan dengan experience wallet dari adapternya Tiplink. Terus yang berikutnya itu untuk Sphere, ini malah dari sisi off-ramp, on-ramp-nya. Jadi untuk yang pada pengen keluar dan masuk dari fiat gitu kan, entah itu USD dan segala macamnya, itu jadi sangat dimudahkan dengan zero fees, dan itu udah tersedia untuk individu. Nanti yang bisnis-bisnis kalau pengen pakai RAM-nya Sphere Labs ini juga bakal coming soon katanya. Nah terus yang dari sisi scalability-nya, ini yang kemarin sampai memicu debat banget sama komunitas Ethereum, itu ZK compression. Dan kemarin yang komunitas Ethereum nggak terima, katanya ini dibilangnya roll up, ini L2, padahal nggak ada bridging, ya kan? Dan nggak ada sequencer. Dan semuanya benar-benar terjadi di Solana, semuanya tanpa orang perlu mindahin aset. Jadi beda banget, bukan L2, bukan roll up, kami nggak perlu keluar dari blockchain Solana. Jadi di L1 Solana aja diam di situ, dengan kompresi dari kriptografi ZK ini bisa memungkinkan mereka makan space lebih kecil. Ya kayak biasanya kalau misalkan kalian ngekompresi file gitu kan, dan ini bener-bener membuat Solana bakal jadi lebih meningkat skalabilitasnya, lebih terjangkau lagi untuk dipakai. Jadi semua pengumuman-pengumuman itu bener-bener membuat Solana itu jadi kayak di satu bulan yang sama gitu loh. Kayak semua pengumuman ini luar biasa keluarnya bertepatan. Terus ya ditambah yang baru semalam tentang pengajuan ETF. Jadi kalau misalkan kalian pengen mempelajari lebih lanjut pengumuman-pengumuman lain yang bikin kami bullish dengan ekosistem Solana yang belum dibahas di video ini, langsung aja cek di playlist video-video Solana yang dibikin di channel YouTube Rebel Rupiah. Kalau misalkan dirasa bermanfaat atau ada pertanyaan, ada yang bingung atau pengen debat atau pengen ngasih opini kalian, komentar lebih lanjut silahkan aja di bawah, gabung ke medsos kami, dan jangan lupa kalau pengen jadi member Rebel Rupiah udah ada instruksinya di deskripsi video ini. Oke guys, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari RR. Sampai jumpa di episode berikutnya guys, cheers!